Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawakih Al-Janiyah min al-Atharis Salafiyah. Kita masuk pada bab bayan annal ilma la yu'khadhu illa an ahlis sunnah wa annal mubtadi'ata la yu'khadhu anhumul ilmu. Penjelasan bahwasannya ilmu tidaklah diambil melainkan dari ahli sunnah, sedangkan ahlul bid'ah tidak diperbolehkan untuk diambil ilmu darinya. Ini prinsip dari sekian prinsip thalabul ilmi syar'i. Dalam menuntut ilmu, seorang thalibul ilmi harus memilih dan memilah dari mana, dari siapa dia mengambil ilmu tersebut. Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama ini, ilmu syar'i ini adalah agama bagi kalian, maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. In kana huwa min ahli sunnah fayu'khadh anhul ilm. Kalau orang tersebut ahlu sunnah, maka diambil ilmunya. Wa in kana min ahli ahwa'i wal bid'ah fala yu'khadh anhul ilm. Kalau seandainya orang tersebut berasal dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, maka tidak diperbolehkan untuk diambil ilmu darinya. Ini suatu prinsip penting bagi seorang thalibul ilmi syar'i. Apapun bidang ilmu yang ingin dia pelajari, maka belajarlah dari ahlus sunnati wal jamaah, dari orang yang salimatul aqidah, yang selamat akidahnya, yang lurus manhajnya, orang yang ma'ruf, yang masyhur bit talab inda ahli sunnati wal jamaah. Maka antum ambil ilmu tersebut dari para ulama. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi muqaddimati sahihi. Berkata al-Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, haddatsana Hasan ibn Rabi' qala haddatsana Makhlad ibn Husain an Hisham huwa ibn Hassan al-Qurdusi. Dari Hisham, yaitu Hisham ibnu Hassan al-Qurdusi. Hisham ibnu Hassan al-Qurdusi an Muhammad ibn Sirin, dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kalian, maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Ini prinsip dalam menuntut ilmu syar'i. Antum perlu melihat ke siapa antum mengambilnya. Lihat bagaimana orang tersebut, bagaimana akidahnya, bagaimana kematangan ilmu tersebut akan pengaruh bagi seorang talibul ilmi syar'i. Beliau lihat di sini al-Imam Muhammad ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sehingga penting bagi seorang talibul ilmi untuk mempelajari ilmu syar'i. Kenapa? Dikarenakan ilmu syar'i tersebut adalah agama bagi seseorang. Semakin dia berilmu, maka agama dia akan semakin kuat, semakin kokoh.
namun tatkala dia semakin jauh dari ilmu, maka akan jauh pula dari agamanya. Demikianlah seorang yang senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu ini tadi, maka kekokohan dia di atas agama ini akan semakin kuat. Berbeda dengan orang yang jauh dari ilmu, maka akan gampang dan mudah untuk terjatuh pada sekian banyak maksiat, akan mudah terjatuh pada kesalahan atau kesesatan. Makanya kata beliau rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan, memberikan nasihat kepada kita semua, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kalian. Ilmu syar'i ini, ilmu yang antum pelajari adalah agama bagi antum. Kalau antum betul-betul mengokohkan, betul-betul serius dalam mempelajari ilmu syar'i, berarti antum serius untuk menguatkan, mengokohkan agamanya antum. Kemudian beliau mengatakan, fangzuru amman ta'khudhu dinakum, lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian tersebut, dari siapa kalian belajar. Perlu memperhatikan guru. Siapa gurunya kita, bagaimana akidahnya dia, bagaimana manhajnya dia. Setelah akidahnya bagus, manhajnya bagus, perlu juga antum perhatikan bagaimana akhlaknya guru ini tadi, bagus ataukah tidak. Kemudian bagaimana kemapanan, kematangan ilmunya dia, apakah dia betul-betul menguasai. Itu semua perlu bagi antum untuk memperhatikan dalam menuntut ilmu. Tidak mengambil dari semua orang. Kadang ada orang yang tidak faham bahasa Arab, antum belajar dari dia. Orang yang tidak faham tajwid, antum belajar dari dia. Orang yang tidak ngerti ilmu fikih, ilmu akidah, antum belajar dari dia. Ini tidak diperbolehkan oleh ikhwayatullah bil ilm. Ambil dari orang yang mumpuni dari ilmu tersebut. Sebagian salaf mengatakan ilmu itu adalah apa? Lahmuka wa damuka. Khudh. Ya, ambil dari orang yang betul-betul baik. Ilmu itu adalah darah dagingnya antum. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa qala aidan haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu Sabbah qala haddatsana Ismail ibnu Zakaria an Asim al-Ahwal an Ibn Sirin qala, sama dari Muhammad bin Sirin juga. Muhammad ibnu Sirin mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bidah fala yukhadhu hadithuhum. Mereka, kata Muhammad ibnu Sirin, dulu para ulama belum bertanya tentang sanad, tidak terlalu memperhatikan sanadnya dari mana. Namun tatkala terjadi fitnah, tatkala muncul banyak-banyak kerancuan, banyak-banyak orang-orang yang menyebarkan penyimpangan, kesesatan di zaman dahulu, semua orang berbicara, banyak juga tersebar hadis-hadis palsu, maka qadu, mereka mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami perawi-perawi kalian. Fayungzaru ila ahli sunnah, maka dilihat kepada ahlu sunnah. Apakah dia ahlus sunnah? Apakah betul-betul orang yang di atas akidah yang lurus? Fayukhadhu hadithuhum, maka diambil hadisnya kalau dia ahlus sunnah. Wa yunzaru ila ahlil bidah fala yukhadhu hadithuhum, kemudian dilihat apakah dia termasuk ahlul bid'ah. Kalau ternyata termasuk ahlul bid'ah, fala yukhadhu hadithuhum, maka tidak diambil hadisnya, tidak diambil ilmunya. Kenapa? Karena bukan ahlus sunnah. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa idza kana rawi min ahli al-ahwa'i wal madhahib allati tukhalifu al-haqq lam yusma' minhu wa in urifa bit-talab wal hifdhi. Kata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, apabila seorang perawi dari kalangan ahlul ahwa, dari kalangan orang yang suka ngikuti hawa nafsu, tidak mau berpegang dengan dalil, tidak mau berpegang dengan sunnah, atau perawi tersebut berasal dari madhahib al-mukhalifah lil haq,
dari kelompok-kelompok yang menyelisih kebenaran, lam yusma' minhu, maka perawi tersebut kalaupun menyampaikan hadis tidak boleh didengar hadisnya, ya, tidak boleh diambil hadis dari dia, cari dari guru yang lain. Kenapa? Karena khawatir nanti dia akan menyelipkan syubhat pada hadis, pada ilmu yang dia sampaikan tadi. Wa in urifa bit talabi wal hifzi, meskipun orang tersebut dikenal dengan menuntut ilmu, dikenal dengan hafalannya, meskipun dia panjang gelarnya, meskipun seorang profesor, doktor sekalipun, profesor, kalau seandainya orang tersebut termasuk pengikut hawa nafsu, min ahlil ahwa'i wal bid'ah, la yu'khadhu anhul ilm, maka tidak diambil ilmu darinya. Meskipun hafalannya banyak, mau hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran mungkin, namun kalau pengikut hawa nafsu, ya, ternyata suka mengotak-atik Al-Quranul Karim sesuai dengan hawa nafsu dia, sesuai dengan akalnya dia tidak mau mengikuti koridor yang dibimbingkan, yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dia lebih memilih hawa nafsu dibandingkan tuntunan Nabi SAW, maka yang demikian ini ditinggalkan. Itu ada ayam, coba digiring. Ayam atau kambing yang dekat-dekat pondok digiring. Summa naqala bisanadi 'anil Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala annahu qala, kemudian dinukilkan dengan sanadnya dari Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, man sami'a min mubtadi'in lam yanfa'hu ma sami'ah, barang siapa yang mendengar hadis dari ahlul bid'ah, maka tidak akan bermanfaat apa yang dia dengarkan dari ahlul bid'ah tersebut. Ya, jelas sekali ini tadi menunjukkan keberkahan itu berada pada ahlus sunnah. Kalau antum mau belajar, alhamdulillah para ulama ahlus sunnah masih banyak, masih hidup, silakan antum istifadah dari mereka. Wa 'anil Husain ibni Mansur rahimahullahu taala qal, dari Al Husain ibnu Mansur rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, suila Ahmad ibnu Hanbal amman naktubul ilma faqal 'anin nasi kullihim illa an thalathah. Dulu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya, ya, pertanyaannya, amman naktubul ilma, dari siapa kira-kira kami mengambil ilmu, kami belajar? Faqal, kata Al-Imam Ahmad, anin nasi kullihim illa an thalathah, ngambil ilmu dari semua orang kecuali dari 3 golongan. Jangan antum ambil ilmu dari 3 golongan ini. Yang pertama, sahibu hawa yad'u ilaihi, pengikut hawa nafsu yang mengajak kepada hawa nafsu. Au kadzdzabin fa innahu la yuktab anhu qalilun wala katsir. Demikian juga yang kedua, golongan yang tidak boleh antum ambil ilmu darinya, pendusta. Tidak boleh diambil ilmu dari dia baik banyak ataupun sedikit. Au yang ketiga, an rajulin yaghlit fayuraddu alaihi fala yuqbal, atau orang yang kalau nyampaikan tuh lebih banyak salah, ya, maka ditolak, tidak bisa diterima. Gimana orang yang kalau nyampaikan ilmu lebih banyak salah dibandingkan benarnya? Berarti kan dia tidak mateng keilmuannya. Pengikut hawa nafsu walaupun banyak ilmunya, tidak boleh diambil ilmunya. Pendusta walaupun banyak ilmunya, ditinggalkan. Ya enggak? Tidak amanah dia, kadzab. Yang ketiga apa? Orang yang banyak salahnya. Ya. Apa yang disampaikan itu selalu keliru terus, salah terus, keliru. Nah, ini tidak boleh juga diambil ilmu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, alaikum bis sunani wal athar wal fiqhi alladhi tantafi'una bih, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah dan athar serta fikih yang kalian bisa ambil manfaat dengannya. Wada'u kalam ahli zaygh, tinggalkan oleh kalian ucapan-ucapan orang yang menyimpang tersebut. A'adzanallahu wa iyyakum minal fitan, semoga Allah azza wa jalla melindungi, menyelamatkan kita dan kalian dari fitnah. Wa sallamana wa iyyakum min kulli halkatin,
serta semoga Allah menyelamatkan kita dari segala kebinasaan. Ini jelas sekali nasihat wasiat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala untuk meninggalkan apa? Kalam ahli zaigh, ucapan orang-orang yang menyimpang. Orang kalau sudah tidak beres ya ikhwan, ya, mau dia gelarnya doktor, mau gelarnya profesor sekalipun, kalau yang disampaikannya lebih banyak ikuti hawa nafsu, ya, tidak ada pembelaan terhadap sunnah, tidak ada pembelaan terhadap agama, justru lebih menganggap Islam itu agama yang keras, bahkan mungkin dia memandang Islam itu agama yang tidak relevan di zaman sekarang. Sebagian mereka ada yang berkelas profesor mau ngejek jenggot, ya, seperti itu. Ada yang mengejek soft barisan. Kenapa kalau mau barisan sholat itu softnya harus rapat? Nah, ini semua orang-orang yang la yukhad anhul ilm. Meskipun dia mendapatkan gelar profesor, doktor segala macam, meskipun panjang gelar akademiknya, la tanfa'uhu, tidak akan bermanfaat itu semua. Wa qala rahimahullah, ay al-Imam Ahmad, wa iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa qalilan wala katsiran alaikum bi ashabil athari was sunan. Kata al-Imam Ahmad rahimahullah taala, waspada kalian dari mencatat, mengambil ilmu dari setiap orang, yang mana orang tersebut min ahlil ahwa, apabila dia termasuk ahlul ahwa, tidak boleh, baik sedikit ataupun banyak. Nah, demikian juga yang kadang musibah di zaman sekarang, sebagian orang ingin belajar bahasa Arab, tapi belajar bahasa Arabnya bukan dari kalangan ahlus sunnah, dari kalangan orang-orang yang tidak beres pemikirannya, dari kalangan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dalam Islam, juga tidak diperbolehkan. Demikian juga terkadang seseorang ingin belajar qiraah, ngambil sanad qiraah, namun yang menjadi guru dia tersebut bukan dari kalangan ahlus sunnah. Orang-orang yang punya pemikiran, mungkin pemikiran sufiyah, mungkin pemikiran ikhwanil muslimin, mungkin pemikiran takfiri, atau pemikiran-pemikiran yang bukan manhaj yang lurus, itulah diperbolehkan juga. Qala Ali ibn al-Harb al-Musili, berkata Ali ibn Harb al-Musili rahimahullah ta'ala, man qadira alla yaktub al-hadith illa an sahibi sunnatin fa innahum la yakdzibun wa kullu sahibi hawa yakdzib wa la yubali. Kata Ali ibn Harb al-Musili, siapa yang mampu untuk tidak mencatat hadis, tidak mengambil ilmu melainkan dari sahibus sunnah, maka lakukan. Kenapa? Fa innahum la yakdzibun, dikarenakan sahibus sunnah, ahlus sunnati wal jamaah, la yakdzibun, tidak akan berdusta. Ahlus sunnati wal jamaah, as-salafiyun, ulama us-sunnah, mereka akan menyampaikan ilmu sesuai apa yang mereka dapati, sesuai dengan apa yang mereka ilmui. Mereka adalah umana Allah fil ardi, orang-orang yang diamanai Allah di muka bumi untuk meneruskan, menyampaikan warisan para nabi. Mereka adalah para ulama. Pengorbanan perjuangan mereka para ulama dalam menyampaikan al-haq untuk umat ini tadi, mereka mengorbankan jiwa, raga dan hartanya, bahkan waktunya. Lihat mereka para ulama, banyak sekali kalau kita mau membaca buku para ulama, tidak mesti kita membaca buku dari kalangan orang-orang yang tidak beres, apalagi yang dikatakan oleh para ulama merupakan fitnah di zaman sekarang. Tidak butuh antum untuk membaca buku Hasan al-Banna, tidak butuh antum membaca buku Said Qutb, tidak butuh antum membaca buku Safar Hawali, Salman al-Auda. Banyak buku ulama-ulama is-sunnah. Antum bisa baca buku Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Ibn Utsaimin, bukunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan yang lainnya. Yang masih hidup juga banyak, Syekh Saleh Al-Syekh, banyak buku-buku beliau. Demikian juga Syekh Rabi' Al-Madkhali, dan masih banyak para ulama yang lain yang bisa antum ambil ilmunya. Kenapa tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul ahwa?
Di sini disebutkan oleh Ali bin Harb Al-Musili, beliau mengatakan wa kullu sahibi hawa yakdzib wa la yubali. Pengikut hawa nafsu pasti akan berdusta, dia tidak peduli. Dia akan menyampaikan sesuai apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dia tidak akan peduli. Pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsunya itu yang disampaikan sama dia. Wa hadzal qaul kama qala al-Khatib fil Kifayah marwiyun an ta'ifatin minas salaf. Pernyataan yang seperti ini juga mirip sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Khatib dalam kitab Al-Kifayah, diriwayatkan dari sekelompok salaf. Wa qala al-Imam Yahya ibnu Ma'in, berkata al-Imam Yahya ibnu Ma'in rahimahullahu taala, wa kullu man syatama Utsman aw Talhata aw ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dajjalun la yuktabu anhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Yahya ibnu Ma'in, setiap orang yang mencela, mencaci maki Utsman ibnu Affan, mencaci maki Talha bin Ubaidillah, atau mencaci maki salah seorang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Ali, siapapun dia, mau gelarnya panjang berteret di namanya tadi, mau seorang profesor pun, kalau seandainya dia pencela para sahabat, ya, orang yang mencela, mencaci maki sahabat, merendahkan kehormatan sahabat, maka orang tersebut tidak layak diambil ilmunya. Dajjal, kata beliau, adalah pendusta. Orang yang seperti ini tadi, la yuktabu anhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak layak diambil ilmu dan berhak dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia. Jelas ya ikhwan? Wadihun jiddan ya. Banyak zaman sekarang banyak sekali ya orang-orang yang seperti ini, mencela para sahabat, mencaci maki para sahabat, merendahkan para sahabat. Orang-orang yang seperti ini tidak layak untuk diambil ilmu. Biasanya dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah atau yang semisalnya, intiqas terhadap sahabat, dalam kondisi para sahabat adalah orang-orang yang sudah banyak jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin. Faedah, Ibnu Aun rahimahullah ta'ala min a'immatil hadis wa huffadhihi. Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, ya, beliau ini termasuk salah seorang ulama hadis dan para penghafal hadis, ya. Wa fi Ibni Aun hadza qala syair, seorang penyair menyebutkan pujian tentang Ibnu Aun rahimahullah ta'ala. Kata penyair tersebut, khudhu an Malikin wa an Ibni Aunin wala tarwu ahadith Ibn Dabin, ya, atau Ibn Dab. Kata penyair tersebut, ambillah hadis tersebut dari Imam Malik dan dari Ibnu Aun, janganlah kalian meriwayatkan hadis dari Ibnu Dab. Ibnu Dab itu adalah Muhammad Ibnu Dab Al-Madini, dia adalah perawi yang dhaif, ya, kana yakdzib, orang yang suka berdusta juga. Lihat di sini, jelas sekali mereka para ulama salaf di zaman dahulu menganjurkan untuk mengambil ilmu dari para ulama ahlul hadis. Di zaman sekarang banyak sekali, ya, banyak sekali para ulama ahlul hadis, ya, ulama-ulama yang membela sunnah. Kalau kita mau lihat dari sebelumnya, dikenal Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi wa ahfaduhu, murid-murid beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, Syekh Sulaiman, ya, anak atau cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat juga seperti ulama yang sebelumnya, Abdullah Al-Qur'awi, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi, Syekh Hafidh Al-Hakami, Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Rabi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali, Syekh Saleh As-Suhaimi, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, Al-Fauzan, Abdul Muhsin Al-Abbad, Wasiullah Abbas, Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi, dan masih banyak para ulama di Saudi Arabia, luar biasa ya ikhwan. Banyaknya para ulama, ya. Anda tidak belajar di Saudi Arabia,
tapi paling tidak kita mengenal lah ada ulama-ulama besar di Saudi Arabia. Di Jazair juga dulu banyak para ulama. Mubarak Al-Mili, Ibnu Badis, para ulama yang lain. Di Mesir juga Hasan Ibnu Abdul Wahab Al-Banna, bukan Hasan Al-Banna Ikhwani itu bukan. Hasan Ibnu Marzuq Ibnu Abdul Wahab Al-Banna. Ya. Muhammad Ibnu Abdul Wahab Al-Banna, Syekh Muhammad Said Urslan, dan para ulama para masyayikh yang lain. Di Yaman banyak sekali, Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-Sun'ani, Al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Kemudian murid-murid beliau, Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Uthman As-Salimi, Abdul Az-Zamari, Abdul Aziz Al-Burai, Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani, Nu'man Al-Watar, Abdul Ibnu Ma'i Al-Adani, dan masih banyak para ulama, para masyayikh yang lain yang luar biasa. Demikian juga di Indonesia, min tullabi al-mutakharijin minal jamiah islamiyah, para duat yang pulang-pulang dari jamiah islamiyah, banyak para asatidah di Indonesia, para dakatiro yang layak diambil ilmunya juga banyak. Demikian juga yang dari Yaman juga banyak. Mungkin juga ada yang dari Mesir, dari berbagai negara. Terlalu banyak Indonesia, tidak perlu anda sebutkan, saking banyak yang tadi antum sudah mengenal sendiri. Antum ambil dari mereka-mereka, dari yang jelas Ahlus Sunnah. Ya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.